Apakah suara... Sorry, hold on. That's a bit weird. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Miss. Sudah, Baik, Miss. oke baik. Baik, teman-teman, kita mulai mata kuliah untuk malam hari ini. Di pembahasan yang dulu, di pembahasan pertemuan sebelumnya, kita setelah mempelajari classical political economy. Jadi secara umbrella teorinya itu ada beberapa teori yang harus kita pahami ya dalam GPI. Nah, di pertemuan kali ini mungkin secara sekilas saya akan menjelaskan timeline peristiwa dari teori classical political economy atau international classical political economy. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pembagian secara timeline dari teori classical political economy mulai dari tahun 1700-an termasuk teorinya invisible hand liberalism dari Adam Smith, kemudian ada teori dari David Ricardo, kemudian juga ada teori dari Thomas Robert Malthus yang kita kenal dengan Malthusian atau theory of population. Nah, jadi pada tahun 1700-an itu terdapat beberapa teori yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, yakni Invisible Hand dari Adam Smith, kemudian David Ricardo, Land Rent atau biasa kita kenal dengan teori sewa ya. Kemudian comparative advantage juga merupakan teori dari David Ricardo, dan kemudian Malthusian theory dan teori population by Thomas Robert Malthus. Nah, di tahun 1800-an itu ada dua teori utama dari John Stuart Mill dan Karl Marx. John Stuart Mill memperkenalkan teori yang dikenal dengan utilitarian theory atau teori utilitas. Ini sering dipakai dalam kebijakan publik. Kemudian ada teorinya Karl Marx yang kita kenal dengan social conflict, classification of labor, dan class struggle. Nah, di 1800-an, 1800 sampai dengan 1900-an, awal 1900-an, kita mengenal teori yang diperkenalkan oleh Thorstein Veblen yang dikenal dengan theory of leisure class and conspicuous consumption. Teman-teman, di tahun 1886 sampai 1964, kemudian ada teori yang diperkenalkan oleh Gunnar Myrdal yang kemudian kita kenal dengan circular cumulative, which is di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bersama bahwa circular cumulative ini menjelaskan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di latest theory dari classical political economy itu di tahun 1800-an sampai kemudian 1964 dan 1946 oleh dua orang yang sangat terkenal, yakni Karl-Polanyi. Karl-Polanyi memperkenalkan teori substantivism, kemudian pendekatan teori rational choice atau teori pilihan rasional dalam menggunakan sumber daya yang ada, which is emphasizing atau menekankan pada pendekatan economizing, maximizing, ataupun optimizing. Jadi dengan sumber daya yang terbatas tersebut kemudian dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk maksimum profit ya, atau keuntungan sebesar-besarnya. Nah, teman-teman, pada tahun tersebut juga muncul pendekatan teori dari John Maynard Keynes yang kita kenal dengan Keynesian theory. Jadi teman-teman, untuk pembahasan
untuk pada bagian penjelasan secara jelas mengenai teori ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini hanyalah merupakan kilas balik dari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman, di pembahasan uh, pada malam hari ini yang akan menjadi pembahasan utama kita adalah kita akan membahas tentang pendekatan konstruktivisme dalam global political economy. Jadi pada malam hari ini pembahasan kita yang akan kita tekankan pendalamannya adalah pada pembahasan konstruktivisme. Tentu di mata kuliah yang lain mungkin Anda sudah pernah mendapatkan yang disebut dengan pendekatan konstruktivis. Tetapi konstruktivis ini sebenarnya bisa dipakai dalam berbagai bidang ilmu karena dia merupakan kita anggap sebagai payung teori, bisa dipakai dalam ilmu pendidikan, psikologi, kemudian dalam ilmu politik, tentu juga dalam GPI. Jadi pendekatan konstruktivis dalam disiplin ilmu tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang kita pakai pada kesempatan ini kita akan lihat dari perspektif global political economy, juga kita lihat dari perspektif HI ya. Teman-teman, mari kita lakukan pendalaman tentang pendekatan konstruktivisme. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama, jadi konstruktivis ini tujuan utamanya itu adalah it aims to understand. Jadi tujuan utama dari konstruktivis ini adalah untuk memahami dinamika peran, ya, dinamika peran yang didasarkan berdasarkan ide, norma, value, dan identitas dalam proses dan hasil dalam GPI. Jadi konstruktivis ini tuh berusaha memahami ya dinamika peran yang dipengaruhi oleh ide, kemudian norma, nilai, identitas di dalam prosesnya dan kemudian hasil dari GPI. Nah, apa yang dimaksud dengan pendefinisian ini? Jadi kalau kita lihat definition dalam bahasa Inggrisnya adalah aims to understand the dynamic roles played by ideas, norms, values, identities in the process and outcome of GPI. Jadi kita ketika ingin memahami sesuatu secara definitif ya, penjelasannya adalah kita berusaha memahami ya apa peran dari ide, apa peran dari norma, apa peran dari value, apa peran dari identitas dalam proses kita memahami sesuatu dan hasil dari sesuatu. Saya berikan contoh misalnya, kalau kita melihat negara yang satunya demokratis, satunya kemudian dia otoritarian, pemerintahan yang demokratis itu disebabkan karena ada nilai-nilai yang mendasari mereka kenapa menjadi demokratis. Misalnya, ide pertama adalah ide kebebasan berpendapat. Nah, ini merupakan ide. Kemudian norma. Norma ini adalah aturan yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat kita. Seperti apa misalnya norma tersebut? Misalnya ketika kita ingin memecahkan masalah, kita berdiskusi dulu, itu adalah bagian dari norma. Kemudian value. Value kita misalnya apa? Value kita adalah gotong royong, value kita menghargai misalnya pendapat orang lain. Kemudian identitas kita. Apa identitas kita misalnya sebagai negara yang demokratis? Dalam artian kita menjunjung atau kita melihat semangat kebersamaan itu sebagai sesuatu yang bagus ya. Sehingga kemudian kita menyepakati bahwa kita adalah negara yang demokratis misalnya. Jadi untuk mengetahui kenapa sesuatu itu demokratis, kenapa suatu negara itu demokratis harus didasarkan pada ide, norma, value, kemudian identitas ketika dalam prosesnya, kemudian hasilnya. Nah, hasilnya adalah negara demokrasi. Bagaimana proses negara demokrasi itu? Misalnya harus ada diskusi, harus ada misalnya proses pemilihan ya. Jadi suara-suara dari masyarakat itu harus bisa ditampung dengan baik.
Nah, konstruktivis ini fokus pada dua hal. Pertama, aktor, yaitu who an actor thinks or he or she is within a particular context their entity. Jadi dia fokus pada aktornya. Aktor ini, eh, kalau kita fokus pada aktor, bukan pada aktor itu sendiri, tetapi fokus pada ide dari aktor tersebut. Jadi bagaimana ide pemikiran dari satu aktor itu kemudian membentuk identitas. Jadi kalau kita lihat komponen pertama adalah kita lihat who an actor thinks, ya, bagaimana siapa aktor yang memiliki pendapat tersebut atau berpikir tentang pendapat tersebut. Nah, segala sesuatu yang dia pikirkan itu akan membentuk identitas dia sebagai aktor. Kemudian kedua, what or he or she seeks to gain through the performance of their social roles, to their interest. Jadi apa yang dia cari melalui dari apa namanya ya, performa atau kita bahasakan tindakan yang dia ambil atau peran yang dia ambil dalam uh, social role atau peran sosial, uh, their interest. Jadi kalau kita lihat secara sederhana sebenarnya pengertian dari poin kedua ini adalah ketika kita ingin memahami seseorang, kita harus melihat dulu ya apa yang dia lakukan. Kemudian ketika dia melakukan itu kira-kira apa yang dia pengen capai. Seperti misalnya ini. Kalau dalam masa pemilu, Anda akan melihat banyak bantuan sosial yang diberikan atau misalnya ada caleg yang memberikan bantuan eh, pangan lah ya, for instance gitu sebagai contoh kepada masyarakat. Nah, kita harus melihat dulu kenapa mereka mengambil peran tersebut, kenapa mereka memberi. Kemudian setelah kita tahu bahwa kenapa mereka memberi, misalnya tujuan mereka adalah untuk dipilih, misalnya, jadi kita mengetahui apa yang dilakukan mereka itu atau tindakan yang mereka lakukan itu ditujukan untuk mencapai kepentingan tertentu. So, kita juga bisa mengartikannya misalnya segala suatu peran yang dilakukan dalam masyarakat itu akan menunjukkan eh, kepentingan mereka. Misalnya nih, eh, kepentingan itu tidak mesti harus kita korelasikan dengan dalam artian buruk ya. Misalnya ada orang yang suka membersihkan lingkungan misalnya. Nah, apa tujuannya? Misalnya kenapa dia membersihkan lingkungan tersebut? Mungkin secara faktual memang dia adalah orang yang misalnya suka terhadap kebersihan dan sebagainya. Jadi, tapi itu terefleksikan dari dirinya sendiri, interest dari dirinya sendiri. Jadi, teman-teman, jadi dengan by shaping actors' identities and their interests, economic ideas can influence how actors view the world. Jadi identitas aktor itu dan jadi identitas aktor ya, setiap orang itu kan punya identitas. Anda sebagai mahasiswa misalnya identitasnya apa? Anda sebagai orang per orang kan punya identitas. Kemudian kepentingan ide ekonomi Anda kan juga pasti ada ya. Nah, misalnya Anda adalah let's say a rational person atau emotional person, whatever it is. Tapi Anda memiliki ide dalam setiap diri Anda punya ide. Sekumpulan ide itu akan membentuk identitas Anda. Jadi dengan membentuk actor identities dan kemudian kepentingan ide ekonomi mereka itu dapat mempengaruhi bagaimana kemudian aktor itu melihat dunia. So what values they consider, apapun nilai yang mereka anggap itu penting, ya, values they consider are important and which strategic goals they select to pursue. Jadi ketika mereka, jadi begini, setiap aktor itu punya identitas. Identitas itu akan terbentuk melalui ide-ide yang mereka punya. Apakah itu ide ekonomi, ide politik, dan sebagainya. Kebetulan dalam pengertian ini kita ambil dari pengertiannya Bloom yang merupakan political ekonomis. Dan ide tersebut itu akan membentuk aktor ketika dia melihat dunia. Nah, dalam berbagai value yang kita punya, ide yang kita punya yang membentuk value kita itu, kita akan berusaha selalu mengedepankan ide yang kita percayai, value yang kita percayai untuk menentukan sesuatu tujuan, apapun tujuan itu. Misalnya nih ya, kalau Anda adalah orang yang memiliki
kalau identitas Anda adalah identitas orang yang suka lingkungan misalnya, value-nya apa? Value-nya adalah saya orang yang menghargai atau memahami atau percaya bahwa lingkungan itu harus bersih sehingga masyarakat itu bisa hidup dengan sehat misalnya ya. Nah, ya apa strateginya misalnya untuk mencapai lingkungan yang sehat? Misalnya kalau orang pecinta lingkungan, misalnya Anda tidak menggunakan plastik bag atau Anda menggunakan recycle produk gitu. Nah, karena Anda mempercayai hal tersebut, kemudian didukung oleh tindakan Anda, misalnya ya dengan membawa botol minuman sendiri, kemudian kantong belanjaan sendiri yang recyclable, maka Anda kemudian membentuk pemikiran politik Anda. Pemikiran politiknya adalah politik yang Anda akan cenderung mendukung semua ide politik yang memiliki kecenderungan untuk mendukung lingkungan agar bersih. Nah, itu salah satu contohnya ya. Sama juga kalau misalnya dalam pemilihan presiden, kita lihat kecenderungan Anda untuk memilih salah satu kandidat presiden itu akan sangat ditentukan oleh sebenarnya value yang Anda percayai. Nah, value itu misalnya nih value tentang kejujuran. Nah, Anda akan melihat misalnya siapa kandidat yang paling jujur misalnya. Value demokrasi gitu, kebebasan berpendapat. Anda akan melihat siapa antara kandidat itu yang paling bebas berpendapat. Atau misalnya value tentang Anda suka segala sesuatu itu berada pada tatanan yang teratur misalnya, atau dalam bahasa value-nya mungkin ketegasan gitu. Nah, Anda akan memilih misalnya pemimpin atau calon yang memiliki value ketegasan. Nah, siapapun pilihan Anda itu akan menentukan sebenarnya interest politik Anda ke depan akan seperti apa. Nah, kekumpulan ide itu dibentuk berdasarkan dari value, dan value itu membentuk identitas. Nah, dari secara keseluruhan itu akan merefleksikan kecenderungan politik Anda atau pemikiran politik Anda. Nah, saya berikan contoh di dalam ilmu hubungan internasional. Di dalam ilmu hubungan internasional itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita jadikan contoh ya. Dalam perspektif konstruktivisme hubungan internasional, tentu eh, kita sering mendengarkan perdebatan tentang bagaimana eh, misalnya nih ya, kalau di Indonesia kan masih menerapkan hukuman mati. Sementara negara-negara seperti Amerika di mayoritas negara bagiannya itu sudah tidak memberlakukan hukuman mati. Nah, kemudian di Eropa sudah tidak memberlakukan hukuman mati karena mereka berpendapat bahwa manusia itu memiliki hak hidup sejak dia lahir dan hak itu adalah hak pemberian Tuhan. Jadi tidak wajar ketika kemudian manusia mengambil hak yang bukan diberikan oleh manusia karena itu adalah hak pemberian dari alam atau hak alamiah yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, ini menjadi perdebatan dalam ilmu hubungan internasional. Dalam artian ketika misalnya salah satu, uh, let's say nih ya, salah satu misalnya warga negara dari negara lain, kemudian silakan ada googling beritanya, kemudian ke Indonesia, kemudian mengkonsumsi narkoba dan ketangkap, kemudian di, dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Itu ada beberapa tokoh tuh, ada pelaku dari Australia sendiri yang kemudian dijatuhi hukuman mati karena mengedarkan drugs di Indonesia. Nah, ketika proses itu terjadi, kemudian dikritik habis-habisan oleh Australia karena kebijakannya Australia itu memang tidak mendukung yang disebut dengan hukuman mati, karena hukuman mati itu secara ide bagi mereka itu sudah sangat menyalahi yang disebut dengan hak asasi manusia. Nah, ini menjadi perdebatan. Dalam konstruksi global political economy tentu
kalau kita tarik dalam kayak kasus perdagangan misalnya, salah satu contohnya eh, menerima barang yang dijual oleh negara yang melakukan perang atau pembantaian. Misalnya. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Korea Utara. Misalnya mereka dalam perspektif Western politics melihat bahwa apa yang dilakukan Korea Utara itu adalah bentuk misalnya penindasan kepada warganya sehingga mereka memban segala hubungan dagang dengan negara tersebut. Nah, ini menjadi debatable. Apakah dalam konsep perdagangan itu betul-betul bisa kita berdagang dengan bebas atau ternyata ada norma yang membentuk kita itu menjadi terbatas untuk melakukan perdagangan, misalnya dengan negara tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, contoh yang lain adalah dalam pendekatan konstruktivisme adalah aborsi. Jadi kalau kita lihat dalam kegiatan ekonomi itu ada memang di beberapa negara yang mengizinkan aborsi, salah satunya di Amerika Serikat. Kenapa kenapa di Amerika Serikat itu kecenderungan untuk lebih longgar untuk melakukan aborsi karena mereka kan pada dasarnya menganut pendekatan liberalisme ya, which is kembali pada prinsip individualisme di mana orang tersebutlah yang paling mengetahui tentang kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat datanya di Amerika Serikat itu berdasarkan kelompok usia, itu umur 20. Nah, kita lihat ya, saya coba tunjukkan. Kita lihat di umur 20 ini, di bagian ini 20 sampai 24 itu hampir 27,6% di tingkatan usia ini yang melakukan aborsi. Kemudian umur 25 sampai 29 itu 29,3%. Artinya adalah dari umur 15 sampai dengan eh, apa namanya 20 umur 15 tahun sampai dengan 29 tahun ini hampir 50 hampir 60% masyarakat usia 15 sampai 29 itu melakukan aborsi ya. Umur sekian tuh dengan dominan angka penduduk yang melakukan aborsi di usia penduduk yang melakukan aborsi di Amerika Serikat. Nah, kita lihat. Jadi kalau di Amerika itu memang aborsi itu diberikan celah untuk melakukannya karena tadi sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Namun ini tentu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia aborsi itu kita termasuk negara yang sangat tidak suka dengan ide aborsi. Eh, Baru kemudian Malaysia, Kolombia, Peru, Brasil, Meksiko dan sebagainya ya. Nah, negara-negara yang paling kontra aborsi itu adalah negara-negara dengan pengaruh agama dan budaya yang sangat kuat sekali. Nah, kalau ini kita lihat pertanyaannya adalah kenapa terjadi perbedaan? Karena ide kita tentang aborsi itu berbeda dengan ide orang Amerika tentang aborsi. Kalau kita kenapa kita percaya bahwa aborsi itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena pertama kita ada faktor agama di mana kalau kita melakukan aborsi ada kecenderungan kita untuk mempercayai bahwa itu adalah tindakan pembunuhan sehingga itu menyalahi dari eh, ajaran agama kita ya apapun agamanya di Indonesia ya. Nah, kemudian budaya kita yang sangat menghargai hidup ya, kita sangat kental. Kemudian budaya malu yang kemudian membentuk kepahaman kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita komparasikan dengan Amerika Serikat, kenapa Amerika Serikat itu seperti tadi saya jelaskan lebih cenderung dibolehkan untuk melakukan aborsi karena mereka percaya bahwa yang paling tahu tentang diri orang tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi ketika kemudian seseorang itu hamil dan merasa bahwa dia tidak sanggup membesarkan anak itu atau misalnya anak itu adalah hasil dari eh, perkosaan atau anak tersebut misalnya di dalam kandungan sudah cacat, kemudian ibunya berpendapat bahwa sepertinya di anak ini akan lebih susah kalau hidup, maka kemudian diberikan pilihan bagi ibu itu untuk mengaborsi anaknya. Nah, tapi kalau itu berdasarkan pada ide mereka, pemikiran mereka. Jadi ingat dalam pendekatan konstruktivis yang sangat mempengaruhi orang itu adalah idenya.
Nah, itu dalam kalau kita lihat dalam perspektif konstruktivis. Sekarang kita pindah kepada theoretical position ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah pelajari di pembahasan sebelumnya, ada pendekatan, ada beberapa sudut pandang pendekatan ya. Kita sebutnya itu sebagai core theoretical position atau posisi inti dari teori. Nah, posisi inti dari teori ini ada yang disebut dengan konstruktivisme pada bagian atas. Anda lihat nih di konstruktivisme pada bagian atas dalam segitiga teori ini. Nah, konstruktivisme ini dia mendasarkan logikanya itu pada appropriateness, kepantasan ya. Jadi kepantasan itu kalau kita bicara apa yang pantas itu sangat relatif ya. Misalnya eh, cara berbaju misalnya, cara memakai baju atau baju yang dipilih. Eh, Pantas untuk dipakai itu tidak ada standar yang jelasnya. Misalnya nih ya, memakai baju tank top itu apakah pantas untuk dipakai di publik itu debatable. Karena kalau misalnya Anda orang yang menganut Islam, agama Islam ya, pasti Anda akan berpendapat bahwa itu tidak pantas. Ya, mayoritas akan berpendapat itu tidak pantas karena membuka aurat misalnya. Sehingga logik dari konstruktivisme melihat misalnya orang apa yang pantas ketika dipakai atau baju apa yang pantas dipakai oleh seseorang itu sifatnya itu adalah debatable. Nah, diserahkan kembali kepada masyarakat apa yang socially acceptable, apa yang diterima oleh masyarakat misalnya. Itu logik dari konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu tidak akan memaksakan satu rumus kepada siapapun, ya. Misalnya dia mengatakan budaya saya yang paling bagus nih. Cara cara pakai baju saya ini yang paling bagus gitu. Cara berdagang saya ini yang paling bagus gitu. Kayak misalnya kalau kita tarik kembali ke dalam GPI misalnya, kalau pendekatan di Uni Eropa itu mereka akan membatasi perdagangan dengan negara manapun yang eh, membabat hutan atau merusak hutan gitu. Mereka akan membatasi perdagangan tersebut. Itu menurut logika mereka, tetapi kalau menurut logika negara lain belum tentu sama. Sehingga apa yang diterima oleh kita sebagai acceptable menurut mereka tidak acceptable. Ya, sama dengan misalnya kalau kita membakar hutan untuk membuka lahan karena itu lebih murah, misalnya buat mereka itu not acceptable, tidak bisa diterima. Misalnya karena merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, itu dalam pendekatan konstruktivisme. Kita lihat dalam pendekatan rasionalisme atau rasionalisme ya. Nah, rasionalisme ini fokusnya itu pada selfishly optimizing behavior. Jadi kita itu behavior kita, perilaku kita itu selalu ditekankan pada eh, egoisme kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, dalam pendekatan rasionalisme ini itu akan sering sekali dipakai oleh orang-orang yang mengadopsi pendekatan realisme dan liberalisme. Jadi selfishly optimizing behavior. Eh, Kita secara selfish yang mengoptimasi perilaku kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, selfishly optimizing behavior atau kita kenal dengan pendekatan rasionalisme ini itu banyak dipakai oleh orang-orang yang merasa dirinya realism atau orang-orang yang merasa dirinya itu menganut perspektif liberalism. Nah, jadi kalau kita lihat pendekatan dari konstruktivisme dan rasionalisme itu sangat berbeda ya, itu sangat berbeda eh, paradigmanya. Kemudian kalau kita lihat theoretical position yang ketiga adalah ada yang disebut dengan reflektivism ya. Reflektivism ini termasuk misalnya dia reflektif. Misalnya apa yang dia melihat apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk turunannya itu kayak sosialisme, postmodernisme, feminisme, normatif teori, critical teori, dan historical sociology. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari bagian ini karena
kita fokus pada kesempatan ini membahas tentang pendekatan konstruktivisme. Baik. Nah, kita lihat ya penjelasan lebih mendalam mengenai konstruktivisme itu. Jadi konstruktivisme dalam hubungan internasional, ya, konstruktivisme dalam hubungan internasional itu menyangkut tentang the role of identity atau peran dari identitas dan social practices atau praktik sosial dalam hubungan dalam sistem internasional. Jadi konstruktivisme terutama dalam hubungan internasional itu menyangkut tentang the role of identity, peran dari identitas atau peran identitas dan praktik sosial dalam hubungan internasional. Jadi dia merujuk pada kontrak sosial. Ya, it refers to social contract that can be changed, yang bisa saja dirubah ya. Saya berikan contoh misalnya the role of identity and social practices dalam internasional konstruktivisme dalam hubungan dalam sistem internasional seperti misalnya kita bisa melihat ASEAN itu sebagai salah satu bentuk kontrak sosial antara elit-elit yang ada di ASEAN. Misalnya Menteri Luar Negerinya ya berkumpul kemudian menyepakati bahwa dia akan membuat kebijakan ini, etc., etc. Nah, peran dari ASEAN itu atau ide dari ASEAN itu, perilaku dari ASEAN itu akan sangat ditentukan oleh aktor-aktor yang membentuk ASEAN itu. Misalnya Indonesia, tentu elit-elit Indonesia memiliki pemikiran berbeda, misalnya dengan Singapura atau misalnya Thailand, Malaysia dan sebagainya. Nah, setiap aktor itu kan memiliki identitas dan mereka identitas itu dibound atau diikat dalam bentuk social contract. Social contract-nya itu dalam bentuk kelembagaan. Kelembagaannya itu adalah ASEAN. Nah, apakah bentuk ASEAN ini yang dulunya itu misalnya dibentuk dalam mekanisme perdagangan atau lebih fokus pada perdagangan, kemudian diubah misalnya ASEAN bisa mencampuri urusan internal negara lain. Apakah bisa mengarah ke sana? Kalau dalam pendekatan konstruktivis, jawabannya pasti akan bisa. Karena segala sesuatu yang sifatnya sosial kontrak itu bisa dirubah kapan saja sepanjang aktor yang ada di dalam sistem itu tuh sepakat bahwa mereka ingin mengubahnya. Nah, pendekatan konstruktivisme ini sering diasosiasikan dengan berakhirnya Cold War, Perang Dingin di 1991, di mana pendekatan sosialisme dan liberalisme itu sudah mendekati atau sudah mengalami penurunan ya, sudah tidak terlalu tren. Nah, main thinkers-nya seperti pemikir utamanya seperti Nicholas Onuf, beliau Profesor Emeritus Hubungan Internasional di Florida International University. Nah, ini adalah timeline dari pemikir-pemikir teori dalam konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu pertama kali sebenarnya didengungkan oleh dia psikolog ya, Lev Seminovich ini dari Rusia. Dia salah satu tokoh yang kemudian memperkenalkan pendekatan konstruktivisme awalnya. Nah, tapi pendekatan konstruktivisme yang dilakukan atau diperkenalkan oleh Lev ini itu karena dia berada di pendidikan masih kurang relevan kalau kita lihat atau kita kaitkan dengan Global Political Economy atau GPE. Nah, ide utama dari Lev ini itu melihat bahwa budaya atau culture and social interaction, budaya dan interaksi sosial in cognitive development itu terbentuk atau membentuk pendekatan kognitif dari seseorang. Jadi mungkin sederhananya saya bisa menggambarkan seperti ini ya. Kita itu sebagai manusia kan dipengaruhi oleh budaya kita ya. Budaya kita itu adalah nilai-nilai yang kita adopsi. Misalnya nih, kita kalau bicara kepada orang yang lebih tua tentu kita memiliki intonasi yang jauh lebih sopan atau kita memilih ragam kosakata yang menunjukkan bahwa kita sopan kepada mereka. Nah, itu akan terlihat dalam interaksi sosial kita. Dan itu membentuk kepercayaan kita.
Ya, secara rasional kita, secara kognitif kita akan mempersepsikannya itu sebagai bagian dari identitas kita. Nah, Lev ini juga mengatakan bahwa community dan social interaction, komunitas dan interaksi sosial itu membentuk kita untuk belajar to make meaning of the world around us, untuk menciptakan keberartian ya dalam dunia ini. Kenapa community dan social interaction itu membantu kita untuk belajar? Karena menurut dia setiap komunitas itu kan setiap orang itu memiliki ide yang berbeda. Tentu Anda ketika berdiskusi dengan teman Anda belum tentu Anda memiliki kesepahaman ide yang sama. Nah, tetapi kan ada proses interaksi di situ. Nah, proses interaksi itulah di mana Anda memiliki kemampuan, setidaknya dituntut memiliki kemampuan untuk memahami ide atau perbedaan ide dengan orang lain. Atau dengan orang yang memiliki kesamaan ide, kemudian memperkuat ide Anda atau pemahaman Anda. Nah, dia melihat bahwa komunitas dan social interaksi sosial ini membantu kita untuk belajar ya. Nah, idenya Lev ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Jean Piaget ini kemudian di 1960 memperkenalkan teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini menjadi populer ketika diperkenalkan oleh Jean. Jean ini dianggap sebagai the father of konstruktivisme. Jadi kalau kita bicara tentang konstruktivisme, kita bicara tentang ide utamanya Jean Piaget. Jadi dia berpendapat bahwa our background perception, jadi persepsi kita atau background dari persepsi kita dan perspektif, fondasi dari perspektif kita itu to build upon for our learning. Ya, jadi background kita, persepsi kita, background latar belakang kita, persepsi kita, dan perspektif kita. Jadi background nih, misalnya background itu misalnya background saya adalah dosen, saya akademisi. Akademisi itu memiliki biasanya sifat boleh salah tapi tidak boleh bohong. Biasanya dia harus berada di tengah. Kemudian perspektifnya, perspektif akademisi itu biasanya selalu melihat apa yang ideal gitu. Berbeda misalnya kalau politisi itu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu perspektifnya dia karena dia pengen menang. Nah, background kita, persepsi kita, perspektif kita are foundation to build upon for our learning. Dia adalah menjadikan fondasi kita ketika kita sedang mempelajari sesuatu. Jadi ketika Anda mempelajari sesuatu, itu akan sangat dipengaruhi oleh background Anda, persepsi Anda, dan perspektif Anda. Nah, pendekatannya Jean Piaget ini banyak kemudian dikembangkan oleh teoretical lain seperti Jerome Bruner. Jerome Bruner ini dia ide-idenya itu terkenal di 1950-an sampai 1970-an. Jadi dia melihat bahwa learners atau pelajar itu require help and support of instructors. Jadi orang yang belajar itu membutuhkan bantuan dan support dari instructor to be successful, untuk sukses as they build upon their prior knowledge, untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka sudah punya gitu. Jadi setiap orang yang belajar itu menurut Jerome itu membutuhkan assistance, bantuan dan guidance dari instruktur atau seseorang yang pengetahuannya jauh lebih baik untuk membuat yang sedang belajar itu, orang yang belajar itu lebih sukses membangun pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan dasar atau pengetahuan yang mereka sudah punya. Nah, pemikirannya Jerome ini kemudian berkembang lagi tuh dalam perspektif hubungan internasional. Kemudian jadi kalau dalam perspektif konstruktivisme itu ada dua orang yang sangat terkenal ya dalam timeline ini, yakni Jean Piaget dan kemudian Nicholas Onuf. Nah, Nicholas Onuf ini berpendapat bahwa states are formed through collective consciousness. Jadi negara itu terbentuk secara negara itu terbentuk melalui collective consciousness, kesadaran secara kolektif. Jadi kalau misalnya Anda susah memahami kalimat ini, bayangkan seperti ini ya. Dulu itu tidak ada negara. Kemudian
kita punya negara yang disebut negara Indonesia, Republik Indonesia. Maka kita harus menyadari kenapa kita bisa berdiri sebagai suatu negara. Itu karena masing-masing pendiri atau masyarakat atau nenek moyang kita, the founding fathers, orang-orang yang berjuang di masa penjajahan itu, zaman dulu itu sepakat bahwa kita harus merdeka, kita harus menjadi negara yang mandiri, negara lain bukan negara masyarakat yang dijajah, dan kita memiliki kesadaran bahwa dengan bernegara, dengan adanya negara, kita bisa terbebas dari misalnya penjajahan. Nah, itu adalah kesadaran secara kolektif. Kesadaran secara kolektif itu adalah kesadaran secara bersama. Setiap orang pada saat itu bersatu membentuk ya kesepahaman bahwa kita harus merdeka, bebas dari penjajahan dan kita membentuk negara ini. Nah, inilah yang disebut dengan states atau negara terbentuk melalui collective consciousness. Collective consciousness itu adalah kesadaran secara kolektif. Nah, tentu banyak tokoh ya lain, tapi yang kita masukkan dalam timeline ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh yang cukup luar biasa. Nah, tokoh berikutnya adalah Andre Brum. Nah, Andre Brum ini fokus pada global political economy. Jadi Andre Brum ini beliau lulus PhD-nya itu dari Australian National University, pernah mengajar, kebetulan saya pernah diajar oleh beliau di University of Birmingham, beliau mengajar di sana, kemudian beliau menjadi terangkat profesornya di University of Warwick atau Warwick University. Nah, Andre Brooms ini itu fokus pada dia melihat bahwa konstruktivis fokus on understanding dynamics roles. Jadi dia fokus pada pemahaman. Jadi konstruktivis itu fokus pada bagaimana memahami atau pemahaman tentang dinamika peran yang dimainkan oleh ide, norma, value, dan identitas dalam proses politik dan hasil dari politik tersebut. Jadi kalau misalnya setiap capaian proses politik atau hasil dari proses politik itu terbentuk karena adanya ide, norma, nilai, dan identitas. Saya berikan contoh dalam kebijakan publik misalnya. Jika elit itu membuat kebijakan bahwa kita harus memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Artinya apa? Kenapa kita harus melihat dulu kenapa bisa terjadi kebijakan tersebut? Kenapa ada hasil dari kebijakan tersebut? Nah, hasil dari kebijakan tersebut dipengaruhi oleh orang-orang yang membuat kebijakan itu. Dan setiap orang yang membuat kebijakan itu tentu memiliki ide, memiliki norma. Normanya misalnya idenya apa? Idenya bahwa negara harus membantu masyarakat. Negara harus intervensi misalnya. Normanya gimana? Normanya dalam artian seperti misalnya negara bertanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, nilainya seperti apa? Nilainya bahwa negara adalah entitas kekuasaan yang paling tinggi yang tugasnya melaksanakan kewajibannya untuk membantu masyarakat. Itu kemudian membentuk kebijakan tersebut sehingga dicetuskanlah subsidi. Misalnya negara memberikan bantuan subsidi kepada orang yang tidak mampu atau memberikan cash transfers kepada masyarakat tidak mampu. Apakah bentuknya misalnya memberikan beras, memberikan uang kepada orang-orang yang tidak mampu? Ini adalah hasil dari ide tersebut. Jadi kalau menurut Andre Brum itu konstruktivis itu akan selalu fokus dalam memahami idenya apa sih, normanya apa sih, value-nya apa, identitasnya apa dalam proses tersebut, kemudian dalam hasil dari proses tersebut ya. Proses ini tuh merujuk pada political process atau proses politik. Baik teman-teman, ini adalah detail dari key thinkers-nya. Tadi saya tidak menyebutkan Alexander Wendt di bagian timeline-nya. Beliau ini populer, tapi dia tidak berada dalam ranah GPE. Jadi beliau ini lebih kepada political scientist. Jadi thinkers yang penting Anda lihat adalah James William atau Jean Piaget. Beliau dari Switzerland. Dari European Studies ya, beliau dari University of Zurich, kemudian Andre Brum, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini optional, silahkan Anda pelajari. Pemikirannya Alexander Wendt ini banyak dalam perspektif konstruktivis, terutama dalam hubungan internasional, banyak dipakai.
Baik, teman-teman, kita pindah. Nah, konstruktivis, pendekatan lebih jauh tentang konstruktivis, kita lihat eh, penjelasan berikutnya bahwa konstruktivis itu it also refers to non-rational perspective. Jadi konstruktivis yang seperti sebelumnya saya jelaskan, dia kalau kalau kita kembali pada bagian ini ya. Jadi konstruktivisme itu dia bertentangan dengan rasionalisme. Bukan bertentangan secara keseluruhan, tapi dia berada di tengah-tengah rasionalisme dan refleksionisme. Jadi rasionalisme ini dia base-nya adalah rationality, segala sesuatu pertimbangannya itu rasional, sementara kalau konstruktivisme itu dia non-rational perspektif. Dia tidak mengemphasize atau mendasarkan segala sesuatu itu pada pendekatan rasional seperti misalnya liberalisme dan uh, realisme. Nah, Nicholas Wheeler ini merupakan teman kerja dari Andre Bloom. Kita sebenarnya dalam mata kuliah ini kita memakai bukunya Andre Bloom ya. Nicholas Wheeler ini profesor dari University of Birmingham, terkenal dengan konstruktivisme dalam British School, mendeskripsikan bahwa konstruktivisme itu seperti uang. Hanya berarti jika kita sepakat bahwa dia memiliki nilai. Itu menurut pendapatnya dia. Jadi konstruktivisme itu hanya bisa dipakai sebenarnya kalau kita sepakat bahwa ini loh nilai yang kita sepakati bersama. Misalnya nih, Amerika Serikat percaya bahwa uh, sistem yang paling baik adalah sistem demokrasi. Sistem pemerintah yang paling baik adalah sistem uh, negara demokrasi gitu. Itu untuk Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat memaksakan semua nilainya itu diambil atau dipahami secara mentah-mentah oleh semua negara, itu hanya akan berhasil jika diterima oleh negara tersebut. Jadi kalau misalnya Amerika menawarkan ide itu kepada misalnya negara-negara yang mayoritas monarki ya, ya tidak akan mereka nilai demokrasi itu tidak akan ada artinya apa-apa karena mereka tidak menerima nilai tersebut. Jadi ini yang diungkapkan oleh Nicholas Miller. Jadi konstruktivisme itu seperti uang. Uang itu hanya ada nilainya kalau kita sepakat bahwa uang itu ada nilainya. Saya berikan contoh misalnya, kalau Anda bawa rupiah terus belanja rupiah itu di Inggris, itu tidak akan ada yang menerima, tidak akan ada yang mau menerima. Atau misalnya Anda belanja pakai rupiah dengan negara lain, itu tidak akan ada nilainya karena yang mereka anggap bernilai itu adalah misalnya dolar, pound sterling, bukan rupiah. Jadi dia hanya ada nilai kalau kita sepakat bahwa itu ada nilainya. Atau misalnya ada orang yang datang kepada Anda kemudian mau membeli barang, tapi dia mau membayarnya misalnya dengan mata uang Libya misalnya. Anda tidak mau melakukan transaksi itu karena Anda tidak menganggap bahwa mata uang itu misalnya memiliki nilai buat Anda. Nah, dalam pendekatan konstruktivis, negara is not material actor. Jadi kalau kita lihat negara itu bukan aktor secara material. Karena negara itu eh, identitas negara itu kan berubah-berubah. Jadi state is not material actor. Negara bukan aktor materi karena identitas is changeable, bisa berubah melalui interaksi. Jadi misalnya suatu negara itu kenapa negara itu tidak dikategorikan dalam aktor dalam konstruktivisme? Karena negara itu bisa berubah oleh ide yang ada. Kayak misalnya negara yang demokrasi, kita dulu misalnya tidak demokrasi, berubah demokrasi, atau negara yang tidak demokrasi, berubah demokrasi. Jadi identitas negara itu berubah bukan karena negara itu, tapi karena ide dari orang-orang yang ada dalam negara itu mau merubah arah dari eh, apa namanya identitas negaranya. So it always lead to cooperation. Jadi pendekatan konstruktivisme itu akan selalu berujung pada cooperation, kerjasama, dan dia akan melihat bahwa semua apa enemy ya lawan itu bisa menjadi teman. Jadi kalau kita lihat dalam politik Indonesia itu sebenarnya politik Indonesia itu lebih memiliki kedekatan dengan pendekatan konstruktivis. Anda lihat bagaimana politisi Indonesia percaya bahwa dalam politik itu tidak ada teman, tidak ada lawan.
yang ada hanya kepentingan. Jadi yang dulu lawan bisa jadi teman. Nah, itu sebabnya yang lawan politik dulu bisa menjadi bagian dari pemerintahan, dan jangan heran kalau misalnya sekarang lagi hot-hotnya Capres 1, 2, 3 misalnya saling muncul di TV, pendukungnya ngotot-ngototan, kemudian tiba-tiba setelah pemilu tiba-tiba mereka jadi best friend. Itu jangan heran ya, karena saya berpendapat bahwa politik Indonesia itu memiliki keidentikan dengan pendekatan konstruktivisme. Jadi negara itu secara sederhana is not a rationalist egoist. Jadi konstruktivisme itu melihat bahwa negara itu bukan eh, eh, bukan apa namanya ya, negara itu bukan aktor yang secara hanya rasional dan egois gitu. Jadi negara itu mau kok bekerja sama ketika kemudian mereka melihat adanya kesepakatan atau kemiripan nilai antar mereka. Nah, kalau kita lihat ya dalam politik kita itu, contohnya misalnya kita lihat misalnya lawan politik yang dulu berseberangannya luar biasa, kemudian tiba-tiba bisa bekerja sama. Itu karena adanya eh, keinginan dari pelaku politik itu untuk bekerja sama karena mereka memiliki kesamaan nilai. Nilainya apa? Saya tidak tahu. Bisa saja misalnya nilai kepentingan atau nilai kekuasaan dan sebagainya ya. Jadi mungkin secara sederhana kalau Anda memahami politik itu dengan bahasa emosi, terutama di Indonesia mungkin rajin-rajinlah pakai pendekatan konstruktivis. Apalagi kalau Anda menjadi pendukung eh, garis keras misalnya salah satu paslon ya. Nah, tadi di bagian pertama saya sudah jelaskan bahwa ide utama dari konstruktivis, saya pengen mengulang bahwa it aims to understand, ini pendekatannya Andrew Bloom, eh, tujuan utamanya adalah bagaimana memahami dinamika peran. Nah, peran ini disebabkan oleh ide, norma, value, identitas, proses, dan outcomes dalam GPI. Saya berikan contoh misalnya, kalau di gambar ini Anda lihat, eh, orang ini adalah sedang menahan pintu bagi temannya yang akan keluar. Jadi ini adalah norma biasa yang kita dapatkan dalam Western culture. Di Indonesia, apakah seperti itu? Belum tentu. Saya jarang sekali melihat orang kita ini yang mau hold the door bagi orang yang mau keluar. Jadi kalau misalnya orang ini datang ke Indonesia, mungkin dia akan culture shock. Karena melihat, kok Indonesia, dia bisa mempersepsikan bahwa kita ini kasar dan tidak beretika. Itu sama juga ketika misalnya kemudian ada orang yang mau masuk pintu, ada orang yang lebih tua, maka norma-norma yang dipahami di luar negeri itu, terutama dalam Western culture itu, orang yang lebih tua itu kita dahulukan. Atau misalnya dalam bus, orang yang apa namanya lebih membutuhkan, misalnya orang hamil, orang yang sudah tua, jompo, diberikan tempat duduk. Itu adalah norma yang dipahami oleh mereka. Kenapa? Karena didasarkan bahwa mereka percaya bahwa ide utamanya adalah orang yang membutuhkan itu harus didahulukan. Teman-teman, ini adalah bagian kita akan ke bagian berikutnya, which is basically konstruktivisme, realisme, dan liberalisme. Jadi, di sini, sebentar, ini adalah, kalau kita lihat di bagian ini, pendekatan realisme. Realisme itu adalah teori yang sangat mendominasi hubungan internasional ya. Sementara GPI itu didominasi oleh pendekatan konstruktivisme sebenarnya. Jadi international relations itu didominasi oleh teori realisme, GPE itu global political economy didominasi oleh konstruktivisme, ekonomi itu pendekatannya didominasi oleh liberalisme. Jadi kalau dalam hubungan internasional, misalnya nih Anda anak hubungan internasional tetapi memakai konstruktivisme, biasanya itu akan banyak bertentangan dengan pemikir HI. Jadi kalau Anda background-nya HI, itu akan memiliki perbedaan dengan orang yang background-nya itu
atau dasarnya itu adalah GPI. Saya ingin menegaskan kembali bahwa hubungan internasional itu didominasi oleh pemikiran realisme, GPI itu didominasi oleh pemikiran konstruktivisme, dan ekonomi itu didominasi oleh pemikiran liberalisme. Nah, dalam realisme hubungan internasional itu sangat didasarkan pada power reality. Power reality itu siapa yang memiliki kekuasaan paling kuat. Sementara konstruktivisme melihat bahwa realitas itu is constructed through social perception. Realitas itu terbentuk dari persepsi sosial and actions, tindakannya. Jadi there is no objective fixed international world. Jadi tidak ada objektif yang benar-benar tuh really objektif. Karena objektif itu pemikiran kita tentang objektivisme itu bisa berubah karena aktornya bisa berubah. Nah, itu pendekatan GPI ya. Jadi global political economy itu sifatnya sangat dinamis, tergantung dari siapa aktor yang ada dalam perdebatan tersebut. Sementara kalau ekonomi, dia pendekatan neoliberalisme karena dia melihat realitas pasar. Pasar itu misalnya indikatornya adalah price, harga. Jadi kalau Anda melihat dalam perspektif ekonomi, itu akan bertentangan dengan kalau kita melihat perspektif HI. Jadi dia melihat dalam market reality. Misalnya kalau kurang barang, barang yang tersedia itu kurang, maka harganya akan naik, sifatnya scarcity. Itu realitas pasar tuh akan seperti itu. That's a market reality. Sementara kalau dalam perspektif hubungan internasional akan melihat realitas kekuasaan. Jadi siapa yang paling berkuasa, itulah kemungkinan arah dari kebijakan tersebut. Kemudian model dari international relation ini adalah anarki. Anarki itu bukan anarkitis dalam artian kita definisikan sebagai orang yang suka merusak ya. Jadi anarki itu there is no set of rules. Tidak ada satu aturan main yang tetap dan tidak ada penguasa dalam hubungan internasional. Tidak ada satu negara pun yang di atas negara lain karena perspektif realis itu percaya bahwa tidak ada aktor di atas negara. Jadi anarki sifatnya adalah setiap negara itu tidak akan mau diatur oleh negara lain. Jadi there is no set of rules, tidak ada satuan aturan yang kemudian bisa mengikat satu negara itu di bawah negara lain. Itu sifatnya anarki ya. Sementara kalau dia konstruktivisme, dia akan melihat pada konstruksi sosial. Jadi peraturan dalam social rules-nya seperti apa misalnya. Kerjasamanya seperti apa. Let's say kerjasama kita dalam perspektif dagang dengan Jepang pasti akan berbeda dengan kerjasama kita dengan Amerika, akan berbeda model kerjasama kita dengan Eropa. Kenapa berbeda? Karena dibentuk dari social construct. Orang Amerika punya pemahaman sendiri, orang Jepang punya pemahaman sendiri, orang Cina punya pemahaman sendiri. Itu sebabnya model kerjasama ekonomi kita dengan Cina akan sangat berbeda dengan model kerjasama kita dengan Eropa. Akan sangat berbeda dengan model kerjasama kita dengan Amerika. Dan itu juga sebabnya kenapa kita itu lebih banyak misalnya investasi dari negara Asia. Karena social construct atau kontrak sosial, bentukan sosial dan social rules-nya atau peraturan sosialnya itu memiliki kesamaan antara Indonesia dengan negara Asia lainnya ya. Sehingga lebih mudah bagi kita bekerja sama. Kemudian kalau dalam perspektif ekonomi, dia benchmark-nya itu akan selalu pada individualisme, kemudian share value, kemudian kerjasama ya. Nah, dalam perspektif hubungan internasional, kita lihat pada bagian berikutnya, modelnya itu selalu ketidakpastian, uncertainty. Uncertainty dalam tergantung pada siapa yang memiliki kekuasaan yang paling besar pada saat itu. Oleh karena itu dalam hubungan internasional, kalau ingin kepastian maka harus ada dominan, harus ada aktor yang dominan. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya dalam hubungan internasional muncul aktor-aktor dengan kekuatan baru seperti Cina. Dulu aktornya cuma Amerika, kemudian aktor keduanya adalah Rusia, sekarang muncul aktor-aktor besar lainnya seperti Cina. Nah, kalau misalnya pemainnya banyak, itu yang akan kita lihat sebagai geopolitical war, di mana persaingan kekuatan antara Cina, Amerika, dan Rusia itu akan saling tarik-menarik.
Nah, dalam perspektif GPI itu selalu melihat konteksnya itu dalam bahasa dinamis ya. Kenapa mereka berpendapat bahwa bahasanya dinamis? Karena setiap aktor itu bisa berubah dan bisa berubah pikiran. Sementara kalau dalam ekonomi itu sangat tidak menyukai yang disebut dengan ketidakpastian. Yang mereka pengenkan itu adalah pasti. Misalnya, pemerintah telah membuat kebijakan, aturan ini akan berlaku misalnya 10 tahun. Itu pasti. Nah, kalau misalnya power itu tidak pasti. Modelnya kayak misalnya dalam 5 tahun kita akan terjadi pergantian kekuasaan dan dalam proses itu terjadi ketidakpastian. Nah, kemudian kalau kita lihat proses berpikirnya dalam hubungan internasional itu aktor itu selalu rasional. Jadi dia melihat dalam pendekatan rasionalisme ya. Sementara kalau dalam GPI itu pendekatan konstruktivisme itu selalu melihat bahwa ini interpretivism. Interpretivism itu dalam artian ini interpretatif nih. Pendapat saya boleh berbeda dari pendapat Anda karena saya menginterpretasikannya berdasarkan dari pemahaman saya. Nah, kalau ekonomi dengan ekonomi pendekatan liberalisme dan HI itu memiliki kesamaan. Mereka berpendapat bahwa aktor itu sifatnya rasional. Nah, dalam hubungan internasional kita lihat poin berikutnya adalah fokus pada maximizing gains. Kira-kira manfaat yang paling besarnya apa buat aktor tersebut. Sementara kita GPI itu dalam pendekatan konstruktivisme fokus pada social gains, manfaat sosialnya. Jadi karena konstruktivisme itu didasarkan pada gabungan ide dari aktor. Nah, kalau misalnya kita lihat di liberalisme, fokusnya itu adalah maximizing utility. Maximizing utility di sini dalam artian kita memanfaatkan sumber daya yang ada itu untuk sebesar-besarnya manfaat buat kita. Itu adalah pendekatan dari liberalisme dalam ekonomi. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya, structure dari sistem internasional. Jadi struktur dalam sistem internasional itu materially determined, ditentukan secara materi. Seperti misalnya dalam HI itu makanya selalu disebut-sebutkan kekuatan militernya berapa, kekuatan ekonominya berapa, luas lahannya berapa. Karena dalam pendekatan HI itu akan selalu melihat struktur dalam sistem internasional itu ditentukan secara materi. Jadi akan selalu dilihat dia kemampuan ekonominya berapa, dia berapa jumlah pesawatnya, bla bla bla. Itu kalau bicara dalam pendekatan realisme dalam hubungan internasional. Jadi kita dalam pendekatan internasional ini, we must see the world as it is. Kita harus melihat dunia itu seperti apa yang ada depan mata, realitanya seperti apa, realita kekuasaan seperti apa. Sementara kalau dalam GPI pendekatan konstruktivisme, struktur dalam international system tidak terbentuk berdasarkan faktor materi. Material determined, even though is still important. Meskipun orang konstruktivis dalam GPI itu melihat bahwa meskipun materi itu juga penting. Karena ada negara-negara yang mau melakukan sesuatu tanpa faktor materi misalnya. Misalnya negara-negara yang mendukung bahwa dunia harus mendukung green environment. Mereka mendukung bukan karena faktor ekonomi, tapi karena mereka percaya bahwa semua negara itu harus bisa menuju yang disebut dengan sustainable economy, green economy, karena itu yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat, memberikan manfaat bagi dunia. So, kita dalam pendekatan konstruktivisme itu secara kesimpulan, we must see the world, kita harus melihat dunia as we want to be, seperti yang kita inginkan. Jadi, kalau dia ini melihat realita, we must see the world as it is, kita melihat dunia itu seperti apa adanya. Kalau konstruktivisme melihat, kita harus melihat dunia seperti yang kita inginkan. Nah, kita lihat struktur ekonomi dalam pendekatan liberalisme. Struktur dari sistem internasional itu ditentukan secara materi. Ini sama dengan pendekatannya realism. Oleh karena itu, realisme dalam hubungan internasional memiliki keidentikan atau kesamaan dalam pendekatan liberalisme ekonomi.
Jadi kalau Anda orang ekonom dengan orang HI, biasanya pemikiran Anda itu 11-12 akan ditentukan oleh realitas yang ada. Jadi pendekatannya dalam pendekatan liberalisme ekonomi, kita harus melihat dunia seperti apa adanya, sama dengan pendekatan hubungan internasional dalam pendekatan realisme. Nah, ini adalah anarchical state versus constructivist state. Ini adalah kalau kita lihat dalam sebentar ya. Kita lihat dalam gambar ini adalah anarchical state system. Jadi kalau dalam bentuk anarki state system atau sistem negara yang anarki, negara itu as autonomous unit. Jadi negara itu menentukan apapun yang dia inginkan. Misalnya negara itu pengen berperang, dia berperang gitu. Differentiation only by capacity. Jadi hanya dibedakan berdasarkan kapasitas dan limited roles atau peran yang terbatas ya. Kita lihat misalnya kalau contoh kasusnya misalnya negara itu pengen berperang, ya secara realitas saja mampu nggak dia berperang. Kalau dia mampu dia akan melakukan perang. Jadi dia tidak dibatasi oleh misalnya jangan berperang karena itu perbuatan dosa. Nggak ada dalam pembentukan anarchical state. Anarchical state itu juga dia akan bentuknya itu mengatur meskipun tidak pengen diatur, tetapi secara power dynamic karena dia negaranya besar seperti Amerika Serikat, kita tidak ada yang menobatkan Amerika Serikat itu sebagai negara yang menjadi negara polisi dunia, tetapi karena dia menjadi negara yang paling besar, kemampuan ekonomi paling besar, militer paling besar, secara nature-nya, secara faktualnya, dia menjadi negara yang paling besar sehingga orang yang kecil itu, negara kecil itu akan takut pada Amerika. Nah, sementara kalau kita lihat dalam pendekatan konstruktivis atau sistem negara dalam pendekatan konstruktivis, itu negara itu tidak otonomous, tapi negara itu tidak, dalam bahasa sederhananya itu, negara itu tidak bisa mengambil keputusan begitu aja, karena ada orang dalam negara. Dan setiap orang itu, masyarakat itu harus didengar. Misalnya kalau mau perang itu kalau misalnya dia modelnya anarchical state system, saya mau perang aja. Tapi kalau misalnya dia constructivist state, kalau dia mau berperang, dia nggak bisa berperang. Karena dia harus meminta pendapat orang lain. Itu sebabnya ada audiensi misalnya dengan DPR ya. Jadi dia melihat negara itu sebagai unit within social structure, unit dalam struktur sosial. Kemudian differentiation by social roles, yang kemudian terjadi perbedaan dalam peran-peran sosialnya. Nah, jadi ada proses misalnya positif negatif association dengan yang lainnya ya. Jadi sekumpulan aktor-aktor ini yang kemudian akan saling berinteraksi sehingga menyepakati bahwa inilah kita. Ya, seperti misalnya Indonesia, kita adalah negara demokrasi. Itu terbentuk dari pendekatan konstruktivis. Ya. Karena ke aktor-aktor ini, kalau kita lihat, dia bersatu, kemudian menyepakati bahwa inilah kita. Keseragaman nilai kita ini adalah negara yang demokrasi. Nah, saya berikan contoh, misalnya, negara demokrasi dan otoritarian. Jadi kalau dalam otoritarian perspektif itu, kalau dia pengen memutuskan sesuatu, dia kembali dalam perspektif anarchical state system. Dalam artian kalau dia mau perang, tergantung dari rajanya atau misalnya presidennya. Kalau presidennya mengatakan kita perang hari ini, ya perang hari ini. Tapi kalau misalnya dalam model misalnya demokrasi, dia nggak bisa perang begitu aja, tapi dia harus konsultasi misalnya dengan anggota parlemen dan sebagainya. Itu bentuk contohnya. Kemudian kita lihat model pengambilan keputusan dari pendekatan realisme dan konstruktivisme. Jadi realisme itu pendekatan dalam pengambilan keputusannya itu didasarkan pada logic of consequentialism. Jadi konsekuensi, logika konsekuensi. Jadi realisme itu ketika dia mengambil keputusan, dasar keputusannya itu diambil dari konsekuensi atau logika konsekuensi. Jadi kalau kita lihat, individual have predetermined preference. Jadi setiap orang itu kan punya preferensi. Begini, setiap orang itu secara alamiah punya preferensi. Preferensinya apa saja, itu terserah ya.
which they want to realize as efficiently as possible. Jadi mereka punya preferensi yang pengen mereka aktualisasikan. Nah, the consequence of action ini, the consequence of this action for realization of my preference. Jadi konsekuensi dari realisasi dari preferensi tersebut didasarkan pada pendekatan yang disebut dengan homo economicus. Jadi homo economicus itu berpendapat bahwa setiap orang itu ketika dia melakukan sesuatu sifatnya rasional untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, tapi pendekatan realisme dalam pengambilan keputusan ini ditentang. Kenapa? Karena dalam pendekatan yang lain mengatakan bahwa logik dari realisme itu tidak selamanya manusia itu rasional. Kenapa? Karena ada orang yang tidak rasional ketika mengambil kebijakan. Ini contoh kalau Anda lihat di gambar ini adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang melakukan korupsi bansos COVID. Jadi kalau secara rasional orang ini tidak rasional banget. Dia mengkorupsi bantuan sosial ketika orang lagi susah-susahnya. Tapi ada orang yang seperti itu. Oleh karena itu, logic of consequentialism atau logika konsekuensi dari realisme ini kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas. Nah, kita lihat nih. Nah, logik dari konstruktivisme, ya, logika dari konstruktivisme itu dalam pengambilan kebijakan itu atau pengambilan keputusan itu didasarkan pada logika kepantasan. Apa yang pantas? Misalnya nih, di Indonesia yang pantas dan diterima jadi presiden adalah orang yang misalnya beragama Islam dan orang Jawa, ya. Kenapa? Karena mayoritas orang Jawa dan mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah orang Islam. Logika ini belum tentu diterima oleh Amerika misalnya atau negara-negara dengan perspektif individualisme yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ini didasarkan pada homo sociologicus. Ya, jadi keputusan manusia itu disebabkan bukan karena perspektif dia rasional, tetapi karena perspektif sosiologinya. Apa yang diterima socially accepted by masyarakat. Jadi individual preference, jadi preferensi individual itu generated by culture in which they are embedded. Jadi preferensi individu itu ditentukan oleh faktor budaya. Nah, dalam konteks inilah yang disebut dengan homo sociologicus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi logika kepantasan ini itu dikodifikasi oleh norma. Jadi orang Indonesia itu misalnya yang pantas jadi presiden adalah orang Islam, laki-laki misalnya ya, cenderung laki-laki dan beretnik atau bersuku, misalnya dia orang Jawa misalnya ya. Kenapa? Karena itulah norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Jadi norms di sini merujuk pada standard of appropriate social behavior. Jadi standar yang bisa diterima secara diterima oleh masyarakat by actor with certain identity. Nah, norma do not determine behavior. Jadi norma ini tidak menentukan perilaku, but membentuk batasan. Misalnya nih, sovereignty, kemudian non-intervensi, responsibility to protect, fostering democracy, nuclear non-proliferation, environmental protection, diplomatic relations, dan immunity. Saya berikan contoh misalnya environmental protection. Jadi norma tidak menentukan perilaku, tapi membentuk batasan. Seperti misalnya nih, environmental protection. Kita secara keseluruhan belum tentu sepakat. Setiap orang belum tentu sepakat bahwa kalau menebang hutan itu, menebang pohon itu harus misalnya minta persetujuan misalnya dari pemerintah misalnya. Misalnya kita punya pohon dalam pekarangan kita mau tebang gitu. Nah, kalau di Inggris itu, kalau ada pohon misalnya di pekarangan Anda, kalau itu meskipun itu di dalam pagar Anda harus minta izin kalau mau menebangnya. Karena itu bisa saja merusak lingkungan ya, dan sebagainya. Jadi norma misalnya, norma umum yang disepakati di Inggris itu bahwa semua orang harus menjaga lingkungan.
tetapi itu tidak kemudian membentuk perilaku setiap orang itu bahwa dia akan menjaga lingkungan tersebut. Jadi environmental protection yang berlaku di suatu negara itu ditentukan dari perilaku dari negara tersebut, tidak selamanya ditentukan dari normanya. So norms do not determine behavior. Jadi norma tidak menentukan perilaku, tapi membentuk batasan. Ya, karena setiap orang itu perilakunya bisa beda, tetapi ada batasan. Batasan dalam artian tadi saya berikan contoh, misalnya dia mau menebang pohon, ada batasannya. Anda boleh menebang, tetapi Anda kemudian mendapatkan izin dulu dari pemerintah. Kalau kita kan modelnya tidak seperti itu. Nah, karena kita memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, terdapat kritik terhadap pendekatan konstruktivisme. Misalnya, is this theory or apakah kritik pertamanya adalah apakah ini teori atau pendekatan gitu. Karena pertama, permasalahannya adalah there is no solution to problems. Tidak ada solusi dari permasalahan or hierarchy of issue. Tidak ada tatanan dalam isu tersebut. Karena setiap orang itu bisa berdiskusi ya. Kemudian does not challenge ideologi. Jadi teori ini tuh sebenarnya konstruktivisme itu sebenarnya tidak men-challenge ideologi dari neorealism dan neoliberalisme. Karena dia berada di tengah-tengah. Kemudian kritik keduanya adalah can this be applied to real world? Apakah kemudian teori ini bisa diberlakukan dalam dunia nyata seperti misalnya perang? Kalau perang itu, ingat dalam prinsip perang, terutama dalam hubungan internasional, there is no morality in war. Tidak ada moralitas dalam hubungan internasional, terutama dalam war. Apakah ada moralitas dalam perang? Ketika membunuh itu apakah moralitas? Gitu. Jadi berbeda dengan konstruktivis. Karena pendekatan konstruktivis ini dia sifatnya malleable ya. Dia bisa berubah tergantung dari siapa yang akan mendefinisikan definisi dari definisi dari argumen tersebut. Kemudian ketika ada do definition works, apakah definisi ini bisa dijalankan? Is constructivism real? Bisa diberlakukan? Karena definisi dari konstruktivisme sendiri itu bisa berubah. So definitions themselves are constructive. Definisinya itu ditentukan ya, dibentuk oleh manusia, sehingga kemudian kalau manusianya nanti berubah pikiran, bisa berubah juga definisinya. So this can be problematic, bisa bermasalah dalam artian bahwa there are possibility, terdapat kemungkinan atau there is a possibility definition will change. Ada kemungkinan definisinya akan berubah jika aktornya berubah pikiran. Jadi konstruktivisme ini bagi orang yang menganut konstruktivisme itu sebenarnya dasarnya mereka ini itu kalau punya pemikiran hari ini itu belum tentu besok mereka akan pemikirannya akan sama. Jadi dia itu sangat terbuka terhadap pemikiran baru. Sehingga kemudian pemikiran baru yang masuk itu akan membuka akan merubah pemikirannya dia. Itu yang kita lihat dalam pendekatan konstruktivisme. Sama juga kalau kita lihat dalam pendekatan GPI, misalnya suatu negara ketika dia contoh kasus nih ya, sederhana nih. Anda lihat kemudian kasus perpanjangan kontrak Freeport-nya. Kalau dalam perspektif realis, kalau misalnya perpanjangan kontraknya hanya 10 tahun, tidak boleh diperpanjang misalnya nih ya sebelum masa kontrak berakhir. Kalau konstruktivis dia bisa berpendapat bisa saja diperpanjang kapan aja, kan tergantung dari siapa yang yang mau menyepakati kontrak tersebut. So this is basically konstruktivisme ini dia sangat cair idenya. Nah, oke. Sampai di sini penjelasan saya untuk malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jika tidak ada, apakah ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Have a very good weekend dan videonya akan saya upload. See you di dalam pertemuan berikutnya ya. Bye everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss.